Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai Analyzing Consumer Market pada mata kuliah Manajemen Operasi. Saya Nunun Nur Hasanah beserta rekan saya Miftahul Khair. Kami dari semester 6A dari Fakultas Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Untuk objek pembahasan yang pertama mengenai pengaruh utama yang mempengaruhi pembelian seorang konsumen, yaitu yang pertama ada cultural factor atau faktor budaya, kemudian ada social factor atau faktor sosial, kemudian ada personal factor atau faktor pribadi, kemudian yang keempat ada psychological factor atau faktor psikologi. Untuk faktor yang pertama yaitu cultural factor atau faktor budaya. Dalam cultural factor terdapat tiga poin. Yang pertama yaitu kultur, kemudian subkultur, dan yang ketiga yaitu kelas sosial pembeli. Untuk kultur merupakan faktor yang paling utama. Dalam kultur terdapat pengaruh yang begitu besar untuk perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Langsung diambil contoh kasusnya, yaitu seperti iklan sabun camai. Iklan sabun camai dulu pernah terjadi di Jepang. Ketika ada iklan mengenai sabun camai, di sana ada seorang pria mengekspresikan secara langsung kepada seorang wanita yang telah menggunakan sabun camai. Nah, sedangkan memuji seorang wanita yang telah menggunakan sabun camai. Kemudian bila disesuaikan dengan budaya yang ada di Jepang, tidak ada budaya yang memuji seseorang secara langsung. Kemudian dari itu kinerja sabun camai setelah itu menjadi relatif buruk. Kemudian yang kedua ada subkultur. Subkultur merupakan elemen yang lebih kecil dari kultur. Dalam subkultur terdapat pengaruh berupa elemen agama, kebangsaan, ras, dan lainnya. Nah, dimisalkan dari agama, dalam kebiasaan etnis Cina seperti yang ada di Singapura, Malaysia, untuk memilih mereka menggunakan feng shui atau geomancy atau ramalan mengenai suatu tempat untuk membeli suatu tempat untuk tempat bisnisnya. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kelas sosial pembeli itu hampir sama dengan subkultur dan kultur lainnya. Kemudian yang kedua ada poin faktor sosial atau social factor. Dalam social factor kita mengenal ada kelompok acuan atau kelompok referensi, kemudian keluarga, teman, kerabat atau rekan kerja. Nah, dari sini yang pertama yaitu mengenai kelompok acuan. Kelompok acuan hampir sama dengan keluarga, jadi kita bisa setarakan untuk faktor ini dikarenakan peran seorang teman. Untuk poin yang ketiga dari faktor utama yang mempengaruhi pembelian konsumen yaitu faktor sosial atau social factor. Di sini dikatakan bahwa yang pertama yaitu usia dan tahap siklus kehidupan, kemudian pekerjaan, kemudian ada kondisi ekonomi dan gaya hidup. Untuk usia dan tahap atau siklus dalam kehidupan, dimisalkan ketika seseorang bayi, maka yang dia konsumsi yaitu asupan gizi seperti susu ataupun makanan bayi. Kemudian sesuai dengan tahap atau siklus kehidupannya, maka kebutuhan yang ia butuhkan pun berbeda. Misalkan ketika ia sudah dewasa, mungkin dia membutuhkan obat untuk kesehatan tulang ataupun obat-obatan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dari faktor pekerjaan. Pekerjaan seseorang menuntut untuk melakukan suatu pembelian. Misalkan ketika seseorang harus menggunakan sepatu warna hitam di tempat kerjanya, maka ia tertuntut untuk melakukan suatu pembelian, yaitu membeli sepatu berwarna hitam. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi seseorang akan menentukan bagaimana dia melakukan suatu proses pembelian. Apabila dia
memiliki kondisi ekonomi yang memang terbilang rendah, maka dimungkinkan sekali ia tidak akan terlalu sering untuk melakukan suatu pembelian. Akan tetapi jika kondisi ekonomi seseorang bisa dibilang tinggi, maka mungkin saja dia akan melakukan suatu pembelian lebih sering ataupun dalam suatu jumlah yang lebih besar. Kemudian yang terakhir yaitu gaya hidup. Gaya hidup seseorang, misalkan ketika seseorang memiliki keinginan untuk terlihat trendy, maka mungkin saja dia akan lebih banyak melakukan suatu pembelian terhadap suatu produk. Jadi tergantung kebutuhannya gitu. Yang keempat yaitu psychological factor. Yang termasuk di dalam psychological factor yang pertama adalah motivasi, kemudian persepsi, dan yang ketiga yaitu keyakinan dan sikap. Jadi untuk motivasi, seseorang pasti akan memiliki motivasi. Kemudian di sini dikemukakan oleh Freud, kemudian Maslow dan Herzberg bahwa untuk melakukan pembeliannya berdasarkan atas keinginan saja. Kemudian dari persepsi. Jadi seseorang ketika akan melakukan suatu pembelian, misalkan ketika akan memilih paket atau fasilitas untuk travel. Nah, ketika seseorang telah memiliki persepsi bahwa travel tersebut bagus, maka mungkin saja seseorang tersebut tidak akan berganti kepada travel yang lain, akan tetap memilih yang itu. Kemudian untuk keyakinan dan sikap, begitu pula keyakinan dan sikap, ia akan begitu sama dengan persepsi dan motivasi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang proses keputusan pembelian. Terdapat 5 tahapan atau 5 tingkatan proses pembelian konsumen, mulai dari pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan yang terakhir perilaku pembeli. Yang pertama, problem recognition atau pengenalan masalah. Proses pembelian pasar bisnis atau biasa disebut pasar organisasi dimulai saat seseorang di dalam bank menyadari adanya masalah atau kebutuhan yang dapat dipenuhi dengan memperoleh barang atau jasa. Pengenalan masalah pasar bisnis dapat berasal dari rangsangan internal maupun eksternal. Nah, kemudian rangsangan internal yang menyebabkan timbulnya kebutuhan pada pasar bisnis dapat diasumsikan. Yang pertama, bank memutuskan untuk mengembangkan produk baru dan memerlukan peralatan serta bahan baku baru. Kemudian B, mesin bank mengalami kerusakan dan membutuhkan penggantian atau suku cadang baru. Kemudian yang C, bahan baku yang dibeli ternyata tidak memuaskan dan bank mencari pemasar lain. Kemudian yang terakhir, manajer pembelian melihat peluang untuk mendapatkan harga yang lebih rendah atau kualitas yang lebih baik. Adapun rangsangan eksternal yang menyebabkan timbulnya kebutuhan pada pasar bisnis yaitu dari iklan yang dilakukan bank atau menerima telepon dari wiraniaga bank pemasar. Kemudian poin B, information search atau pencarian informasi. Seorang konsumen yang tergerak oleh stimuli akan berusaha untuk mencari lebih banyak informasi. Nah, kemudian suatu perusahaan harus berstrategi untuk membawa mereknya ke kumpulan yang disadari, kumpulan yang dipertimbangkan, dan kumpulan calon pembeli. Jika tidak, perusahaan akan kehilangan peluang untuk menjual kepada pelanggan. Selain itu, perusahaan harus mengidentifikasi merek-merek lain dalam kumpulan pilihan konsumen sehingga perusahaan dapat merencanakan daya tarik kompetitornya. Poin C, evaluation of alternatif atau evaluasi alternatif. Bagaimana konsumen beroleh informasi mengenai merek yang bersaing dan membuat pertimbangan akhir mengenai nilainya. Pada kenyataannya memang tidak ada proses evaluasi tunggal dan sederhana yang digunakan oleh semua konsumen atau bahkan oleh seorang konsumen dalam suatu situasi pembelian. Kemudian terdapat beberapa proses evaluasi keputusan. Sebagian besar model terbaru dari proses evaluasi konsumen yang berorientasi secara kognitif, yaitu mereka yang menganggap bahwa konsumen sebagian besar melakukan penilaian produk secara sadar dan rasional. Kemudian berikutnya purchase decision atau keputusan pembelian.
Nah, dalam tahap evaluasi, konsumen membentuk preferensi di antara merek-merek dalam kelompok pilihan. Konsumen mungkin juga membantu minat pembelian untuk membeli merek yang paling disukai. Ada dua faktor yang berintervensi di antara minat pembelian dan keputusan pembelian, yaitu sikap orang lain dan faktor-faktor situasional yang tidak dapat diantisipasi. Faktor pertama adalah sikap orang lain. Misalkan kolega dekat seseorang sangat merekomendasikan agar seorang mengunjungi tempat wisata. Akibatnya, probabilitas pembelian untuk tempat wisata tersebut akan berkurang dan untuk tempat wisata yang lain akan meningkat. Poin E, post-purchase decision atau keputusan setelah pembelian. Setelah membeli produk, konsumen akan merasakan tingkat kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Konsumen juga akan melakukan tindakan purna beli dan menggunakan produk tersebut. Pemasar harus benar-benar memperhatikan kedua aspek ini. Nah, kemudian tugas pemasar tidak berakhir. Artinya tidak berakhir yaitu saat produk dibeli, tetapi harus berlanjut sampai pada periode purna beli. Kepuasan purna beli. Setelah membeli suatu produk, konsumen mungkin menemukan suatu kekurangan ataupun cacat. Sebagian pembeli tidak akan menginginkan produk cacat, sementara yang lain mungkin indifferent terhadap kekurangan tersebut. Dan sebagian lagi bahkan mungkin menganggap kekurangan tersebut menambah nilai produknya. Beberapa kekurangan mungkin bisa berbahaya bagi konsumen. Produsen mobil, mainan, anak-anak, dan farmasi harus segera menarik kembali setiap produknya yang memiliki kemungkinan atau mengalami cacat. Contohnya ketika sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pabrik mobil biasanya akan menarik kembali produknya di pasaran ketika mengalami cacat, misalkan di bagian rem, pengereman, atau di kurang sempurnanya bagian persneling. Yang terakhir, teori lain mengenai keterlibatan konsumen. Jenis-jenis perilaku pembelian. Pertama, perilaku pembelian kompleks, yaitu konsumen punya perilaku pembelian kompleks jika mereka sangat terlibat dalam suatu pembelian dan menyadari adanya perbedaan signifikan antara merek. Kemudian yang berikutnya, perilaku pembelian mengurangi ketidaksesuaian atau disonansi. Terkadang seorang konsumen sangat terlibat dalam suatu pembelian tetapi tidak melihat banyak perbedaan dalam suatu merek. Berikutnya, perilaku pembelian menurut kebiasaan. Banyak produk yang dibeli dengan keterlibatan konsumen yang rendah dan tidak ada perbedaan merek yang signifikan. Sebagai contoh adalah dalam pemilihan garam. Seorang konsumen memiliki keterlibatan yang rendah dalam kategori produk ini. Ketika mereka pergi ke toko dan mencari produk tersebut, lalu mereka terus-menerus mencari produk yang sama, maka hal tersebut dikarenakan kebiasaan semata, bukan dikarenakan loyalitas mereka yang kuat. Terdapat bukti bahwa konsumen mempunyai keterlibatan yang rendah dengan kebanyakan produk murah dan sering dibeli. Kemudian yang terakhir, meneliti proses keputusan pembelian. Perusahaan yang bijak akan meneliti proses keputusan pembelian yang melibatkan kategori produk mereka. Artinya mereka akan menanyakan konsumen kapan mereka pertama kali mengenal produk dan merek mereka, apa keyakinan mereka, seberapa besar keterlibatan merek dengan produknya, bagaimana mereka membuat pilihan merek, dan seberapa puas mereka setelah pembelian. Konsumen berbeda dalam cara mereka membeli produk tertentu. Misalkan dalam membeli paket wisata, sebagian konsumen akan meluangkan banyak waktu untuk mencari informasi dan membuat perbandingan. Yang lain mungkin langsung pergi ke agen perjalanan dan membeli paket wisata yang disarankan. Jadi, konsumen dapat disegmentasikan menurut gaya pembelian atau buying styles. Misalnya, pembeli yang berhati-hati versus pembeli yang impulsif. Dan strategi pemasaran yang berbeda dapat diarahkan kepada masing-masing segmen. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami terkait dengan faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian atau major factor that influence the behavior of the purchase. Kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.